ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika masih hidup, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, yang membawa kebenaran adalah satu orang, Rasulullah. Ucapannya benar, perilakunya benar, sikapnya benar, tindakannya benar, yang harus ditiru oleh para sahabatnya. Satu orang, nggak boleh niru siapa-siapa, hanya niru Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan dua. Satu, sunnahnya apa? Sunnahnya itu ada tiga. Ucapannya, sabdanya, perilakunya, dan legitimasinya. Sunnah ada tiga. Sabda Rasulullah dinamakan sunnah qauliyah. Sunnah apa? Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, itu namanya qauliyah. Sunnah yang kedua, perilakunya, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Carane wudu, carane sholat, carane ngopeni bojo, carane ngopeni masyarakat, bergaul karo tamu. Ketika Nabi lagi gembira seperti apa, ketika Nabi lagi susah sedih seperti apa, harus ditiru. Contoh baik, contoh kebaikan, kebenaran. Ada lagi sunnah takririyah. Apa? Kudu deleng-eling ya, deleng-eling nomor 3. Apa? Sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, wong liyan. Sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, wong liyan. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Dibenarkan menjadi sunnah. Jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Ku tinggalan Kanjeng Nabi ku nomor 1. Tinggalan nomor 2, Kanjeng Nabi wafat, murid-muridnya, sahabatnya, santri-santrinya lah, sahabatnya kan kata betul. Kalau banyak namanya apa? Jamaah. Apa namanya? Jadi tinggalannya Kanjeng Nabi nomor 2 adalah jamaatus sahabah. Apa? Semua sahabat Nabi Muhammad membawa kebenaran. Siapa saja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Semua sahabat membawa kebenaran. Kita yang ikut berpegang teguh dengan tinggalannya Rasulullah yang 2 itu, yaitu sunnahnya dan jamaahnya, namanya ahli sunnah wal. Paham boten? Jadi kita ini ahli sunnah jamaah. Kenapa? Karena kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sing pernah telu, sing ana telu kae, lan berpegang teguh ikut dengan jamaatus sahabat radhiyallahu anhum. Yang perlu diketahui panjenengan, sunnah takririyah, sunnah qauliyah qala Rasulullah bersabda. Sunnah fi'liyah, Kanjeng Nabi wudhunya ngene, salatnya carane ngene, aran fi'liyah arane. Sing jenengan kudu wuruh sunnah apa? Takririyah. Suatu ketika sahabat Bilal wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat.
Kanjeng Nabi malah tanya, coba Kanjeng Nabi tanya malah, sholat apa Bilal? Jawab Bilal, sholat ba'diyah wudu. Bener Bilal, sodakta, bener Bilal. Jadi sawise wudu niku disunahkan sholat rakaat ba'diyah wudu. Sing lakonnya pertama kali duduk Kanjeng Nabi, tapi mendapatkan legitimasi, dibenarkan oleh Rasulullah, maka namanya sunnah yang keras, sunnah sampai ketemu sing keras semangat. Contoh sing paling jelas apa? Muji-muji Kanjeng Nabi, ngelem-ngelem, nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar wartawan, bayar LSM suruh muji-muji, nggak pernah. Bayar radio, bayar televisi, iklan supaya muji-muji Kanjeng Nabi, bukan pernah. Tapi kalau ada orang muji Rasulullah, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, sunnah, bukan bid'ah. Contoh, ono soh akeh, contoh kata ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, judulnya kitab Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi contoh setunggal mawon sing kula contohkan. Bar salat subuh Kanjeng Nabi, bar ngimami salat subuh, sahabat masih kumpul, ada penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, angel jadi ngal, biasanya Toto Sukardi, biasanya Toto Edi Narto ya. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu Syamul aranini abtalun labusuhumu min nasti Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca semua jam 12 sampai apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang sukses, orang agung, pemimpin yang agung, sukses jadi pemimpin, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati mulia, tidak sombong, ikhlas. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur, di luar peperangan berhati ikhlas. Sahabat Nabi niku wah sifatnya. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem, boten melarang, ojo muji-muji aku bid'ah, boten, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak. Malah Kanjeng Nabi ngasih hadiah setelah mendengarkan pujian itu. Berarti kan seneng ya, senang dipuji berarti, walaupun tidak merentah, nggak minta. Ngasih hadiah selimut yang sedang dipakai, lagi kemulan selimut, selimutnya lurik-lurik, spray lah, spray harganya 200.000 di pasar. Sing damel spray, kita bikin spray itu lurik-lurik made in Cina dulu. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah.
Dalam Al-Quran dikatakan muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos. Ahli surga nanti duduk di selimut yang polos, batainuha min istabraq. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arab apa? Burda. Sing ora percaya, yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah sampai sekarang yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian, sampai sekarang masih ada. Ini fakta sejarah, gak bisa dipungkiri, gak bisa diingkari. Jadi Rasulullah dipuji, senang, memberi hadiah kepada si pemuji burdah masih ono, putri wonten masih. Fakta sejarah. Ayo pergi ke Turki dengan saya, nggak percaya, tiket tuku dewe. Masih wonten rambute Rasulullah, masih wonten mangkok, wadah minum, air minum, sandal wonten teng Istanbul Turki. Jadi memuji-muji Rasulullah, apa itu dengan Barzanji, Deba, Simtud Duror, Maulid Nabi kados ngeten iki sunnah napa bid'ah? Mantap. Setelah itu setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Yang terkenal di Tegal, buang Tegal apa tahu rembuh. Ini Sidakaton yang terkenal, ini buku Debak wonten sini, buku Barzanji wonten. Burdah karangannya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Sakit sewulan, setruk, orang bisa tangi. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Jadi kan sering ibu jalan Nabi. Betul nate ketemu karo gendruwo. Ya Rasulullah, saya setruk 1 bulan gak bisa bangun. Saya punya nazar membikin syair yang isinya muji-muji panjenengan, nyun izin. Ya wis, silakan tak izini. Seminggu ketemu maning, ngimpi maning, sudah selesai Rasulullah. Coba, kata Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca sampai selesai. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mendengar syairnya itu tersenyum. Wa radhiya anhu, seneng ridho. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badane. Fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa melayu wis. Percaya mboten? Pundi syaire? Al Mukarram Ustaz Ustaz Hafid, Ustaz Hafid. Ini Ustaz Hafid ini ponakan saya dari Ketitang. Ibunya ini Mbak Yu sepupu putra Newa. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idhami famali aynaika in qultakfu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta lidhikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Sing apal niki bakale duwe anak randa cepet laris. Pak Kompol Abdul Ghafir, oh ya, naik AKBP insyaallah. Masa niki selalu bocah ini naik AKBP bakal ya. Sing diutang lekas cepet bisa bayar.
amin tadzakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, tidak enak makan, gak enak tidur? Bekas air matamu di pipimu jelas sekali. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi tergila-gila, lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan setiap saat sampai aku nangis terus adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidud Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, problem apa saja. Yang saya harapkan pertolongannya hanyalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin bin Udad bin Hamaisa bin Salamat bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Hurmus bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jawab. Jelas mboten? Leluhur panjenengan? Ayo sing jawab jelas sebut 10. Leluhur Kanjeng Nabi sing tak sebut wau niku sedaya dijaga karo Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin
aba'ahul amjada saunan lism taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Apa? Dijaga dari apa? Bapak-bapaknya, leluhurnya, min Adam, dan Nabi Adam, sampai bapaknya dan ibunya dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina, tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur sama dijamin. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, turun menurun terus sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muthalib, mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad, nur nubuwah sara mengalir sampai ke Abdul Muttalib. Jabin apa? Batu kain itu terang, pindah ke Syekh Abdullah, pindah masuk ke rahimnya Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dari kejauhan lihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa ini? Ada apa rumahnya Aminah kok terang? Durung ono listrik. Abu Lahab pamannya Rasulullah, Abu Lahab tuh. Anaknya Abdul Muthalib sama saja, sedulurnya Abdullah, Syekh Abdullah tapi lain ibu. Akhirnya Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat. Rumahnya Aminah ada apa sih kok terang benderang? Suwaibah pergi, nggak lama balik. Ami majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah terang benderang datangnya sinar di rumahnya Aminah. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya yang luar biasa. Abu Lahab seneng gembira, ponakannya lahir lanang, malah mukanya bersinar. Suwaibah, sejak hari ini kamu bukan budak, kamu bebas merdeka sama seperti saya dan seperti orang lain lah, merdeka, bukan budak lagi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab karena kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dintas dan neraka karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sepisan tok gembiranya itu. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, lebok namaneh neng neraka. Senin dintas, Selasa lebok namaneh, Senin selama-lamanya, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadh-dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a tabbat yada. Abu Lahab kafir, dinas kali Quran tabbat yada wa tab sasla naron dzat lahab, masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi ata annau fil mithnani daiman setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dientas dari neraka.
Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya wong sidakaton yang selama hidupnya selalu nganakna maulid Nabi, selalu membaca barzanji, akekah baca barzanji, omai dadi baca barzanji, dagangnya laris jadi anaknya lulus jadi dari DPR jadi lurah, waras sakitnya waras baca barzanji gimana ngoten seperti apa pahalanya coba. Abu Lahab sekali saja balasan seperti itu, apalagi wong sidakaton, wong mukmin, wong Islam rajin maca maulid Nabi, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing yakin mawon, yakin mboten?